Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man walah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa bersama-sama di channel Muhammad Haziq Aslam. Nah, kita sudah masuk di bulan Ramadan yang mulia, di hari yang kedua. Jadi spesial hari ini saya akan membuat video untuk nasihat, video untuk kalian ngabuburit kalau istilah sekarang, yaitu untuk ngabuburit, nunggu buka puasa, beli-beli takjil. Jadi hari ini kita akan nasihat agama untuk spesial Ramadan. Nah, tema yang saya akan bawakan untuk hari ini adalah istiqamah. Penonton sekalian, kita sebagai umat Islam itu tentu adalah orang yang Islam lalu beriman. Nah, tapi tidak sempurna keimanan apabila rukun Islam tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena justru Islam itulah yang dasar. Nah, Islam dulu, baru iman, baru ihsan. Pertama-tama, kalau kita percaya pada Allah, maka mestinya kita taat kepada Allah. Kalau kita percaya pada kitab-kitab Allah, mestinya kita melaksanakan perintah Al-Furqan, Al-Quran, yaitu salat, zakat, puasa. Jadi apabila kita mau dikatakan sebagai orang yang beriman, maka kita harus berpuasa. Kalau tak ada uzur, kita sehat, kita bugar nih badan kita sehat, kita tak ada masalah badan. Mungkin ada yang sakit, ada yang sudah tua, ada juga yang uzur karena ibu hamil misalnya, atau ibu melahirkan, atau ibu yang menyusui, itu termasuk uzur. Kalau kita tidak mempunyai uzur yang dibenarkan di dalam agama, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan puasa. Itu yang pertama. Nah, dan yang paling terutama sekali adalah salat. Kenapa? Karena salat itu bahkan dalam salat itu ada unsur, bukan berarti kalau kita udah salat kita nggak melaksanakan. Nah, ada unsur dari rukun-rukun Islam lainnya. Unsur ya, bukan berarti kalau kita udah salat berarti kita nggak melaksanakan yang lain. Tidak, bukan gitu maksudnya. Jadi maksudnya di sini dalam salat itu ada yang pertama, rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Ya, syahadat. Nah, coba kita pikirkan. Dalam salat, pas di tasyahud, tahiyat, kan ada tuh syahadat kan. Jadi dari syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga dalam salat ada unsur syahadat. Nah, rukun Islam selanjutnya puasa. Salat kan ya udah salat. Nah, puasa, kenapa? Karena kita dalam salat itu kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kita menahan lapar dahaga, kita menahan makan dan minum. Nah, itu unsur puasa. Lalu ada zakat. Kenapa? Karena kita menzakatkan waktu kita untuk kita melaksanakan salat gitu. Lalu juga yang terima haji. Kenapa? Karena kita menghadap ke arah kiblat. Kiblat di mana? Di Ka'bah, Masjidil Haram. Itu termasuk. Nah, kenapa kita sekarang salat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah? Karena sudah jelas Allah sudah memerintahkan kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya. Itu arah yang Nabi Muhammad sukai. Nabi Muhammad
bermunajat supaya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam, dan alhamdulillah jadilah akhirnya kiblat umat Islam sekarang Ka'bah gitu ya. Nah selanjutnya istiqamah. Nah kita kembali ke tema kita, istiqamah. Istiqamah itu adalah kita konsisten dalam melaksanakan suatu amalan. Jadi kalau kita membuat satu amalan besar, banyak sekali, padat, tapi cuma sehari 2 hari, habis itu kita tinggalkan. Contoh, kita hari ini misal, oh aku mau khatam 2 juz dalam sehari, pokoknya aku harus khatam 2 juz dalam sehari. Jangan terlalu berlebihan dulu. Pokoknya aku mau. Nah itu nanti susah. Kenapa? Karena kalau kita belum terbiasa, akhirnya kita malah akan lama-lama bosan dan meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, istiqamah itu kita mulai dari amalan kecil, jadi perlahan. Misal, oke lah hari ini aku ngaji sehalaman, atau mungkin habis sholat, oke aku ngaji sehalaman, habis sholat lagi ngaji sehalaman. Nah, nanti pelan-pelan hari ke hari tambahkan. Misal, oke sekarang targetku adalah habis sholat ngaji 2 halaman, nanti 2 halaman, nanti meningkat lagi jadi 3 halaman, begitu seterusnya. Itu cara istiqamah, harus dilatih dari yang kecil sampai besar. Ingat kata peribahasa, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, lama-lama menjadi bukit. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Jadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi sedikit saja dulu amalan kita buat, kecil. Nanti pelan-pelan bisa ya. Jadi tak usah langsung aku mau khatam Quran, tak usah besar dulu targetnya, pelan-pelan aja latih. Nanti kecil, terbiasa, jadilah kebiasaan yang baik. Paham? Jadi begitu. Itu nasihat dari saya. Saya pun gitu. Dulu saya pernah bulan Ramadan ini, dulu saya menargetkan mau khatam 30 juz. Dalam sehari mau 1 juz, 1 hari mau 1 juz. Tak terkejar. Karena itu tak terkejar. Karena saya lama-lama bosan, malas. Jadi kita harus perlahan-lahan membiasakan dulu. Kalau kita sudah terbiasa, nanti kita akan merasa kayak kurang komplit, kurang afdal rasanya kalau nggak ngaji ya habis sholat. Jadi pelan-pelan kita bentuk kebiasaan. Ini juga berdasarkan ilmiah. Jadi kalau kita juga mau membentuk kebiasaan lain selain keagamaan juga bisa. Misal, aku mau belajar tiap, misal kita susun jadwal, tiap habis isya aku mau belajar. Oke. Pelan-pelan. Jadi kita maksimalkan. Meskipun sedikit, pelan-pelan aja dulu. Jadi nanti lama-lama terbiasa. Nanti udah terbiasa tambah lagi sampai tingkat yang paling bagus. Ibadahnya udah bisa betah lama ngaji ya. Jadi tak usah targetnya langsung besar, tidak. Targetnya dari yang kecil dulu. Nanti kalau udah bisa tambah lagi, tambah gitu. Sama aja yang saya sampaikan dari tadi. Oke. Jadi yang penting sebagai orang beriman, kita disebut orang beriman kalau kita beramal soleh. Dalam Quran surah Al-Asr disebutkan orang yang merugi kecuali orang yang beriman. Tapi tidak cukup hanya dengan beriman, harus beramal soleh. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman. Tidak cukup hanya dengan beriman, tapi juga beramal saleh. Jadi bagi kalian yang beriman saja tapi tak mau beramal saleh, kalian juga rugi. Di pelan-pelan. Sholat juga kita harus mulai maksakan sholat. Bagi yang belum, paksakan sholat gitu ya. Dah itu aja mungkin nasihat dari saya.
tidak cukup hanya dengan beramal soleh, ada lagi, yaitu nasihat menasihati akan kebenaran dan nasihat menasihati akan kesabaran. Paham? Itulah nasihat tadi. Jadi maksudnya menasihati dalam kebenaran, kebaikan. Kalau ada kita nengok kawan kita buat tak betul, kita nasihati. Kalau kawan kita berontak, tak mau dinasihati, urus saja dirimu, ya udah, tanggung jawab kita selesai. Jangan tidak dinasihati sama sekali. Dan juga kalau kita mau nasihati orang ini nggak bisa instan, kita harus itu tadi sabar. Menasihati akan kesabaran. Jadi kita harus sabar nasihati orang. Nasihati orang itu harus sabar, dan juga menasihati orang untuk sabar, karena tak semuanya instan. Jadi kita mau nasihati orang nggak bisa langsung tiba-tiba dia berubah menjadi alim, tidak, pelan-pelan. Tak semua orang tuh langsung berubah gitu aja. Gitu ya. Jadi nasihati, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, perbuatan yang ma'ruf, nahi munkar, menghindari dan mencegah pada perbuatan yang munkar, perbuatan yang begitu saja. Tapi cara menasihati pun tidak menghakimi, harus lembut. Jangan menghakimi orang. Misal, kau tak sholat, kau masuk neraka, tak boleh. Kita ni bukan juru kunci surga. Kita bukan pemilik kunci surga. Allah yang menentukan. Karena kalau kita mengatakan gitu pada orang, tahu-tahunya di masa depan dia bertaubat, dia berubah menjadi orang baik, dan dia meninggal dalam keadaan baik. Kebalikannya malah kita yang akhirnya malah jadi dia sekarang, yaitu malah jadi orang jahat. Jadi jangan kita menghakimi orang, paham? Karena hanya Allah yang tahu. Allah yang punya hak, yakni masuk surga atau masuk neraka. Jangan pula kita sibuk-sibuk nak menghakimi orang, kau masuk neraka, kau masuk surga. Bukan. Kita bukan pemilik kunci surga, kita hanya manusia biasa. Itulah untuk 2 Ramadan, nasihat 2 Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 Masehi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah memperhatikan, semoga dapat bermanfaat. Dan saya juga, nasihat ini bukan hanya untuk yang menonton, tapi juga untuk diri saya sendiri, karena diri saya juga belum sempurna. Mohon maaf apabila ada salah silap, karena yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.